Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'tana fursatan wa hidayatan hatta nastati'a an nasma'a hadhihi at-tawsiyah. Saniyan salaman wa salatan daimaini mutaladhimaini ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Huwa alladhi arsyada an-nasa minaz zulumati ila an-nur wa kadzalika aidan ila siratil mustaqim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal kamu yang tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, dan atas kehendaknya Allah yang akan menghidupkan kamu kembali, dan hanya kepadanya lah engkau akan kembali. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aneh orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal manusia yang dulunya tiada, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada di atas muka bumi ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau juga menambahkan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap yang namanya manusia pasti akan menemui yang namanya kematian. Dan setelah kematian itu Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita kembali dengan izinnya. Tentu dari ayat tersebut muncullah pertanyaan di dalam benak diri kita. Apa saja yang menjadi persiapan kita selama di dunia ini untuk menghadapi kematian itu? Tentu dari ayat tersebut muncullah pertanyaan di dalam benak diri kita. Apa saja yang menjadi persiapan kita selama kehidupan di dunia ini untuk menghadapi yang namanya kematian itu? Tentu ada banyak hal, tetapi insya Allah ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yaitu beramal sebaik mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ahsanu, yaitu artinya isim tafdil, yang lebih baik amalnya. Maka dari ayat tersebut maka muncul lagi pertanyaan di dalam diri kita. Apa saja yang termasuk amalan yang baik itu? Salah satu hal amalan yang baik adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna khairal amali adawamuhu wa in qalla." Sebaik-baiknya amal adalah yang istiqamah, walaupun itu sedikit. Walaupun kita membaca 2 atau bahkan 1 halaman setiap harinya, maka itu lebih baik daripada membaca berjuz-juz Al-Quran tetapi hanya kita lakukan sekali dalam setahun. Yang kedua adalah yaitu menyiapkan amalan jariyah. Di antara amalan yang dapat kita persiapkan sebelum kematian yaitu adalah
amal jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amalahu illa min salasa, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmu yantafa'u bihi, aw waladun salihah yad'u lahu." Ketika mati anak cucu ibnu Adam, maka terpotonglah segala amalannya, kecuali ada 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu selalu berdoa agar diberikan husnul khatimah. Di antara tanda utama dari husnul khatimah, apabila di akhir kehidupannya dia mengucapkan kata la ilaha illallah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari kata kehidupannya adalah la ilaha illallah, maka akan dimasukkan surga. Selanjutnya, tanda utama dari husnul khatimah yang lain adalah jika ia melakukan kebaikan sebelum dia meninggal. Seketika Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghendaki kepada hambanya sebuah kebaikan, maka Allah akan membuatnya beramal. Kemudian para sahabat pun bertanya, bagaimana caranya membuat dia beramal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, Allah akan memberikan dia hidayah supaya melakukan kebaikan sebelum dia meninggal. Dan tidak hanya itu, ada doa yang diajarkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam untuk mendapatkan husnul khatimah, sebagaimana di dalam surah Yusuf ayat 101, "Fatiris samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin." Sebagai kesimpulan, di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amalan ibadah kita, karena tidak ada jaminan bagi kita semua untuk bisa bertemu pada kesempatan Ramadan yang akan datang. Sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Huz min sihhatika limardika wa min hayatika limautika." Dan gunakanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu untuk persiapan menghadapi kematianmu. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi fi hadhil fursah. Nas'alullaha ayyadidana ilman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.